Shalom. Semua kita dilahirkan dengan benda-benda dunia di sekeliling kita. Itulah yang menyebabkan kita menjadi manusia. Waktu lahir, tidak ada seorang pun yang sudah menjadi rohani. Semuanya manusia duniawi, sifatnya duniawi. Tapi ingat, waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini, kita harus ubah sifat-sifat kita dari duniawi menjadi sorgawi. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana itu dengan suatu hal penting, yaitu adanya passion, kegairahan, kerinduan, ya. Kerinduan beralih ke tempat yang lebih baik. Kita semua hidup sekarang ini di dunia. Namun banyak orang di dunia ini tidak mengerti bahwa Tuhan menyediakan satu tempat yang luar biasa. Karena mereka tidak mengerti, mereka nanti akan pergi ke tempat yang celaka luar biasa. Bersyukur kita menjadi orang Kristen. Karena kita diberitahu bahwa hidup di dunia ini adalah suatu ujian. Hidup di dunia ini suatu peperangan. Hidup di dunia ini suatu kesempatan untuk meraih hal-hal yang luar biasa yang kita akan warisi kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kita mesti mempunyai passion, hasrat, kerinduan untuk beralih ke tempat yang lebih baik. Karena itu hati-hati kalau kita sudah mulai nyaman di dunia ini, kita lalu diberkati, lalu kita lupa bahwa itu cuma sementara. Tempat yang kita huni ini hanya sementara. Dan tempat ini adalah tempat di mana kita diuji. Kita dites, ya. Karena itu Tuhan mengajar kita supaya kalau kita menjadi orang percaya, kita mulai berdoa. Berdoa yang Tuhan ajarkan adalah Bapa kami yang di sorga. Ya. Jadi kalau kita percaya memang ada sorga, ada tempat yang jauh lebih baik, maka kita perlu juga berdoa. Doanya adalah Bapa kami yang di sorga. Kita mempunyai Bapa yang mempunyai tempat, dan tempatnya itu sorga. Sorga adalah suatu tempat yang tinggi, yang mulia. Ya, jadi tidak seperti di dunia ini. Saudara, itulah suatu atmosfer yang sorgawi. Dan kita dididik oleh Tuhan supaya hati kita ini betul-betul mempunyai suatu hasrat untuk pindah ke sana. Namun untuk itu kita mesti menyiapkan diri kita. Tempat itu nuansanya sangat damai. Karena kerajaan Tuhan adalah kerajaan damai. Ya, dan sangat tertib. Tidak seperti di dunia ini, di sini sana bom, di sini sana pembunuhan, penculikan, ya, perampokan, gendam, pembunuhan. Tapi kita rindukan satu pemerintahan yang tertib, itulah kerajaan daripada Tuhan. Setiap kita mesti mempunyai satu hati yang mendambakan. Itu hasrat. Karena itu doa ini dilanjutkan bukan hanya Bapa kami yang di sorga, tapi datanglah kerajaanmu. Kita mesti merindukan supaya kerajaan Tuhan itu hadir. Artinya dalam nuansa kerajaan damai itu kita mulai cicipi selama kita di dunia. Kalau kita ingin sesuatu yang nyata, kita perlu merasakan lebih dulu sesuatu cicipan.
dari satu kenyataan. Karena itu kita mesti merindukan suatu hati yang penuh damai sejahtera. Jikalau kita menjadi orang Kristen masih galau terus, ya memang kalau sudah lihat ada problem dalam hidup, lalu saudara galau, itu tandasku bahwa saudara itu masih duniawi. Lihat Tuhan Yesus. Dia walaupun naik perahu, yang waktu itu diterpa angin keras, dia bisa tidur. Artinya di tengah kekacauan, saudara, kalau hatimu tidak terikat dengan dunia, engkau tidak akan dikalahkan dengan kekacauan itu. Sehingga hatimu bisa tetap tenang. Namun kalau hatimu itu memang terikat penuh dengan dunia, waktu dunia ini goncang, engkau juga goncang. Karena Tuhan sudah memberitahu, satu kali Tuhan akan goncangkan semua. Nah sekarang ini mulai terjadi. Ekonomi goncang. Eropa yang dulunya hebat, sekarang goncang. Supaya manusia tahu bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa permanen. Karena itu kita, kalau diajar berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu artinya ketertiban, peraturan yang tertib. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara mempunyai kerinduan ini? Apakah hatimu terus terpukau dengan hal-hal materi sehingga engkau ini lalu galau hidupmu? Saudara, bukan berarti hal materi tidak perlu. Perlu, saya juga membutuhkan materi. Tapi ingat, itu sifatnya sementara. Kita mesti mengerti ini. Karena itu kalau saudara di dunia ini, saudara mungkin sudah mendapat kemenangan, ketenaran seperti Rasul Paulus. Waktu dia hidup, wah, orang mengikut dia, menghargai, ya, dia seorang guru yang begitu hebat dan orang memperhatikan sampai dia khotbah dari malam sampai pagi, orang masih kuat. Kenapa? Karena mereka terpukau, ya, dengan apa yang diucapkan oleh Paulus. Jadi dia benar-benar merasa nyaman, ya, senang. Karena di sekelilingnya orang-orang sangat menghargai. Tapi ingat, walaupun dia begitu, kondisinya baik, dia tidak terikat dengan kondisi itu. Dan ini berbeda dengan kita. Kalau kita mulai dihormati, wah, kita mulai merasa nyaman, lalu kita ini passion kita untuk pindah itu hilang. Lain dengan Paulus. Walaupun dia dihargai, walaupun dia dihormati, orang berbondong-bondong mendengarkan dia. Namun dia berkata seperti ini. Filipi 1 ayat 23, 24, sama-sama. 2, 3. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Iya, jadi Paulus sepertinya didesak oleh dua kondisi. Di dunia dia dibutuhkan, orang sangat mencari, ya, karena memang penting mendidik orang supaya bisa baik, tapi hatinya dia berkata, aku didesak dari dua pihak. Pada satu pihak dia ingin pergi, ya, pergi untuk bersama dengan Kristus. Sehingga dia berkata, hidup itu Kristus, mati itu untung. Nah dia ingin supaya kalau bisa pergi bersama dengan Tuhan. Karena dia berkata, itu memang jauh lebih baik. Nah, bagaimana dengan kita?
Kadang-kadang kita itu rasanya kalau susah kita ingin pergi, ingin mati. Ya. Tapi kalau lagi keberkatan, lagi senang, kita ingin, jangan. Tapi kalau kita lagi mengalami, wah stres, goncangan, Allah Tuhan lebih baik angkat saya. Lain dengan Paulus. Waktu dia dihormati, waktu dia dipuji, waktu dia sangat dibutuhkan oleh orang, hatinya, aku ingin pergi. Aku ingin bersama dengan Tuhan. Tapi aku tahu, kalau aku di dunia, itu memang berguna untuk orang lain. Tapi untukku sendiri, aku lebih senang kalau bisa cepat ketemu Tuhan. Ya, itu sikap yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita orang percaya, dunia ini tempat ujian. Karena itu saudara mesti lakukan perjalanan imanmu di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah. Ya, kita berbicara tentang satu benda, yaitu kayu. Ya, dari awal saya berkata bahwa dari manusia duniawi ke sorgawi, Tuhan lalu umpamakan hidup manusia itu seperti pohon, kayu. Dan Tuhan sendiri juga menganggap dirinya seperti kayu, kayu yang hidup. Itu khotbah-khotbah yang pertama saya katakan. Tuhan itu seperti kayu, memang manusia itu hidupnya seperti kayu. Ada umurnya, bisa mati, ya. Nah, kayu penaga ini diperoleh oleh orang Israel saat mereka mengikuti perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan, keluar dari Mesir. Kalau mereka tidak keluar dari Mesir, mereka tidak bertemu dengan namanya kayu sitim atau bahasa Indonesia kayu penaga. Ya. Waktu itu orang Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api yang mereka ikuti. Dan dengan itu, lalu pada satu tempat Tuhan berkata, kalian harus membuat kemah suci. Dan kemah suci itu strukturnya itu terdiri dari kayu. Dan kayu yang dipilih Tuhan adalah kayu penaga atau kayu sitim. Ya. Jadi demikian juga dalam hidup kita. Kalau dulu orang Israel dipimpin dengan awan yang kelihatan, lalu kalau malam awan itu berubah jadi api, untuk kita sekarang tidak dipimpin oleh awan lagi, tapi itu adalah simbol ya daripada Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan waktu Tuhan memimpin, saudaraku, mendekati tanah perjanjian, mereka melewati satu daerah yang disebut daerah Moab. Mari kita baca ini Bilangan 22, ayat yang pertama, 2, 3. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab. Nah, kita mau belajar ini. Ini tempat di mana Tuhan mau uji. Ya, Israel. Termasuk kita juga. Nanti semua orang Kristen pasti diuji. Diuji dalam hal apa? Dalam hal iman. Apakah tetap mau hidup kudus? Ujian kita ini soal kekudusan. Karena itu kita mesti hati-hati. Sebab Tuhan berkata, tanpa kekudusan seorang pun gak bisa melihat Tuhan. Jadi saudara menjadi orang Kristen kan ingin masuk surga. Tapi kalau saudara menjadi orang Kristen tanpa kekudusan, nggak bisa masuk surga. Ingat, ini serius.
Biasanya banyak orang-orang mengkhotbahkan bukan soal kekudusan, tapi soal berkat. Bagaimana menikmati di dunia. Saya tidak mengarah ke situ karena itu bisa diajarkan oleh motivator. Bagaimana sudah bisa berhasil dalam ekonomi. Tapi saya ingin supaya saudara mengetahui syarat masuk surga itu tidak bisa tidak saudara hidup kudus. Ini mesti kita mengerti dengan baik. Dan ini tidak disukai oleh orang. Waduh, kok susah. Ya, tapi itulah syarat dari Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mau mengikuti syarat ini, nggak mungkin. Sudah nanti akan menikmati hari depanmu itu indah. Saudara, siapakah bangsa Moab itu? Bangsa Moab adalah bangsa yang lahir dari keturunan Lot. Ya, dengan anaknya sendiri. Ini nanti sudah dapat lihat dalam Kejadian 19. Ya, siapa Lot? Lot adalah orang percaya. Jelas. Keponakan dari Bapak Abraham. Jadi Lot ini orang benar. Orang benar. Ya. Tapi waktu Sodom dan Gomora dibakar, maka Lot, istrinya, 2 anaknya lari dari Sodom. Istrinya menoleh melihat Sodom, lalu jadi tiang garam, mati dia. Tinggal 2 anaknya perempuan. Dan mereka lari, ya. Dan waktu sampai di pegunungan, kedua anaknya berpikir, wah, mama nggak ada, sekarang tinggal papa, dan tidak mempunyai nanti keturunan. Bagaimana nanti nama papa ini? Lalu kedua anaknya yang dipimpin tentu oleh tacinya lebih dulu, memberi minum anggur kepada bapaknya supaya mabuk. Nah setelah mabuk, lalu anak yang pertama itu hubungan seksual dengan ayahnya sendiri. Lahir bangsa yang disebut Moab. Anak kedua juga melakukan yang sama. Lahir bangsa Amon. Ya, 2 bangsa ini sekarang menjadi bangsa yang kita kenal di dunia, itu Yordania. Saudara, dan waktu orang Israel berjalan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan berkata, kamu jangan berperang dengan bangsa Moab, karena itu saudaramu. Jadi masih ada kerabat, kamu jangan perang. Ya, saudara, kamu jangan bunuh mereka. Jadi bangsa Moab itu sebenarnya siapa? Kalau dulu itu bangsa Moab, betul-betul bangsa Moab yang sekarang menjadi orang Yordania. Tapi secara rohani itulah orang-orang Kristen yang sifatnya duniawi. Ya. Nah, orang-orang Kristen yang duniawi itu ada di sekitar kita. Begitu banyak orang Kristen di dunia ini. Jumlahnya terbesar di dunia. Ya. Namun tidak semua orang Kristen masuk surga. Ini kita mesti mengerti. Dan justru orang-orang Kristen yang duniawi inilah yang sering bisa menjatuhkan orang-orang Kristen yang mau benar. Bukan dari yang lain. Tapi justru dari kelompok orang Kristen sendiri. Ya.
Nah, perjalanan orang Israel ini harus melalui atmosfer yang najis, yaitu Moab. Ya, itulah ujian hidup kekudusan. Karena itu kita mesti hati-hati dengan pergaulan. Ya, saudara gaul dengan siapa? Oh, dia orang Kristen. Ya, orang Kristen yang mana gitu loh. Ya, orang Kristen yang mempunyai arah yang betul, atau orang Kristen yang seperti Moab ini, yang masih duniawi. Ini yang banyak menjatuhkan orang Kristen justru. Jadi pergaulanmu dengan orang-orang Kristen yang duniawi, itu yang banyak kali menyeret. Dia kan juga orang Kristen, enggak apa-apa. Dan ini fakta hidup. Nah, gereja diuji dalam hal kesucian. Baik jasmani maupun rohani. Kita mesti sadar ini. Celakanya, waktu mereka sampai ke dataran Moab, mereka jatuh dalam dosa persinahan dengan wanita-wanita Moab. Ya, di dataran Moab itu yaitu di Sitim. Mari kita baca ini dalam kitab Bilangan 25. Kita pernah mendengar seorang nabi yang hebat, ya, nubuatnya luar biasa, tepat, betul, bahkan menubuatkan tentang Yesus, Mesias, tetapi justru mengajari Raja Balak untuk menjerat orang Israel. Bilangan 25 ayat 1-3, tolong dibacakan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal-peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Iya, saudara, di sini ada nama yaitu Moab. Lalu, saudaraku, di situ ada kata-kata bersinah. Ya, saudara. Nah, akibat daripada perbuatan orang Israel yang campur dengan wanita-wanita Moab ini, maka dalam sehari, perhatikan dalam sehari itu ditulis 1 Korintus 10 ayat 8. Makanya kalau nanti sudah bandingkan dengan Bilangan 25, lu kok lain ya. Di Bilangan 25 ditulis yang mati 24.000. Tetapi dalam 1 Korintus 10 dikatakan yang mati 23.000. Nah, kalau sudah menemui perbedaan-perbedaan begitu, bacalah yang betul. Ya, 1 Korintus 10 mengatakan dalam sehari mati 23.000 sehari. Lalu menyusul yang lain, total semua 24.000 yang mati. Akibat hubungan dengan bangsa Moab. Saudara, begitu juga. Ada orang-orang Kristen yang sebetulnya sudah baik, arah tujuannya baik, tapi lalu bergaul salah. Kawan yang salah, ya, yang duniawi, lalu terjadi apa? Mulai tidak taat untuk hidup kudus. Masa harus gitu? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Masa toh? Ya, minum bir nggak boleh. Masa nggak boleh? Masa nonton bioskop juga nggak boleh? Ya terserah pada saudara. Kalau saya berkata, Tuhan kalau melarang, ya jangan.
Ya, apa yang bisa membangkitkan nafsu, jangan. Ya, oh tidak ke gedung biskop, ya biskopnya di rumah. Ya sama saja. Nah, semua malapetaka ini terjadi karena bangsa Israel tidak taat dalam peraturan Tuhan untuk hidup kudus. Mereka nggak boleh kawin campur. Ternyata kawin campur. Dan menyebabkan Tuhan murka. Kenapa? Karena mereka setelah kawin campur, maka wanita-wanita ini juga mengajak mereka untuk menyembah kepada berhala. Nah, sekarang jemaat Tuhan juga mengalami tantangan dan godaan yang sama. Godaan dari mana? Dari orang-orang Kristen yang duniawi, yang mempengaruhi kita. Walaupun kita ini sudah menjadi orang percaya. Orang percaya itu orang yang dipanggil keluar dari dunia. Tapi pikirannya belum bertobat. Karena itu menjadi orang Kristen kalau kita melihat step-stepnya percaya lebih dulu memang. Tapi yang kedua harus apa? Bertobat. Nah kalau kita percaya tapi nggak bertobat, kita balik lagi. Seperti orang Israel. Keluaran 4 ayat 31, sebelum mereka keluar dari Mesir, Musa bikin tanda-tanda mujizat sampai mereka dikatakan sujud dan mereka percaya. Mereka percaya. Tapi begitu mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi problem, tantangan. Lalu pikiran mereka ingin kembali ke Mesir. Itu namanya pikirannya yang belum bertobat. Kita juga begitu. Dulu mungkin kita mempunyai kepercayaan yang lain sebelum jadi Kristen. Lalu kita mulai memang lain sekarang. Saudara meninggalkan itu. Tapi pikiranmu masih duniawi. Ya. Apa yang ditulis di Alkitab? Alkitab mengatakan sebagian besar dari mereka mati dalam perjalanan. Bukan sebagian kecil. Sebagian besar mereka mati. Alkitab mencatat 603.550 orang yang keluar dari Mesir, yang tercatat, terhitung umurnya 20 tahun ke atas sampai 50, itu 603.550. Yang masuk tanah perjanjian berapa? 2. Jadi sebagian besar mati. Tidak sampai. Nah, menyedihkan bukan? Setiap kali kalau kita baca Alkitab begitu itu mesti kita tanya. Ya, waduh, kita nggak boleh ikut kebanyakan orang. Kalau salah, nggak boleh. Tapi umumnya itu orang Kristen itu umumnya yang suka rata-rata. Ya, tidak mau yang spesial gitu. Ya Kristen rata-rata. Kristen ya Kristen, tapi tidak bersungguh-sungguh. Itu fakta dalam hidup. Itu yang menyedihkan saya. Apalagi Tuhan. Mari kita mau belajar. Nama Sitim, tadi katakan, sementara Israel tinggal di Sitim. Betul? Nama Sitim atau bahasa Inggrisnya kalau sudah baca, dalam Alkitab pakai 2T ya. Sitim, yang kemudian dipakai untuk penyebutan kayu Sitim. Loh, ada apa ini gitu loh, iya toh? Ini tempat yang di Moab ini Sitim, kayunya disebut kayu Sitim, Sitim wood.
Bahasa Indonesia yang beda, kayu penaga. Ya, ternyata memang nama ini memang banyak, kayu ini memang adanya di daerah Moab. Dalam perjalanan orang Israel, mereka itu memperoleh kayu sitim. Ya, jadi nama sitim ini punya kenangan yang buruk. Walaupun nanti dipakai oleh Tuhan, kayunya, kayu sitim untuk rumah Allah. Tapi mempunyai kenangan yang buruk. Tapi beda. Bedanya apa? Karena kayu sitim ini berbeda dari kayu sitim yang lain. Kayu sitim yang lain tetap ada di daerah itu, tapi kayu sitim yang dipakai oleh Tuhan itu berpisah dari daerah itu. Kenapa? Karena mereka berjalan keluar dari sitim. Ya, karena itu saya tuliskan, walaupun nama sitim itu punya kenangan buruk, namun kayu sitim yang dipakai dalam kemah suci adalah kayu sitim pilihan yang dibawa keluar dari sitim. Nah, kita juga mesti begitu. Kita ini orang-orang Kristen. Ya, kita ini mesti dibawa keluar dari daerah kenajisan. Jaga hidup kita supaya tidak lagi kembali kepada kenajisan. Sebab kenajisan ini banyak yang menjatuhkan. Begitu banyak. Nanti sudah baca dalam Amsal pasal 7. Ya, percabulan, selingkuh, itu paling banyak. Kejatuhan, bahkan juga orang-orang yang namanya hamba-hamba Tuhan. Paling banyak di mana? Ya di situ. Ini menyedihkan. Ditambah dengan namanya juga ada seorang pengajar, ya Bileam di situ. Nah, jadi kejatuhan Israel di sitim ini karena juga ada nabi, dalam tanda kutip, Nabi Bileam. Yang Alkitab tulis nabi palsu. Loh, palsu itu apa? Lalu semua yang diomongkan palsu? Enggak. Kalau sudah baca dalam kitab Bilangan 22, 23, 24, apa yang diucapkan Bileam itu 100% benar. Dulu saya sudah pernah ya ceritakan ini. Nabi ini ngomongnya sampai ditulis di Alkitab loh. Bahkan menubuatkan tentang Yesus sebagai bintang Daud. Jadi omongannya itu benar. Karena itu hati-hati. Ya, kita berkata, loh omongan pendeta ini kan dari Alkitab. Iya betul. Ya seperti Bileam juga. Omongannya 100% benar. Tapi di situ ada keinginan terselubung dari yang dikatakan nabi ini, nabi dalam tanda kutip ini. Kenapa? Keinginannya, keinginan harta. Nanti saudara baca, Yudas 1 ayat 11. Ya, jadi jalan kesesatan daripada Bileam itu karena dia ingin harta. Lalu dia memberi nasihat. Waktu dia diminta oleh Raja Balak, cobalah aku undang kamu. Ya, Raja Balak waktu itu ngirim hadiah yang besar. Ayo, sebab aku dengar omonganmu ini manjur, sakti. Coba kamu kutuki bangsa Israel. Lalu dia berdoa. Bileam ini, Tuhan boleh enggak saya mengutuk
bangsa Israel, karena saya ini diundang. Tuhan kata, no, nggak boleh. Jelas ya. Terus dia keluar, ngomong sama suruhan raja, nggak boleh, saya nggak mau. Pulang. Ya setelah pulang, utusan itu berkata pada Raja Balak, wah nabinya nggak mau, tidak mau. Raja Balak, wah mungkin kurang, suapnya kurang kan gitu ya. Kalau sudah disuap 2 miliar, waduh 2 miliar. Wah enggak mau, saya enggak mau, saya cinta Tuhan. Oke enggak mau. 5 triliun? Wah, lain ini kalau 5 triliun, betul? Sama. Biliam begitu. Ya, saudaraku, lalu didatangkan hadiah yang lebih besar, dia mulai, kalau gitu saya berdoa dulu, boleh apa enggak ya? Sama Tuhan. Waktu dia berdoa, Tuhan kata, pergilah. Wih, senang dia. Sudah dapat izin Tuhan, dapat hadiah lagi. Betul? Tapi Tuhan pesan begini, kamu nanti hanya boleh ngomong yang aku pegang, aku kasih pada kamu. Oke Tuhan. Dan waktu dia pergi ke dataran Moab itu, tidak bisa keluar kata kutuk semua. Semua memberkati, ngamuk Raja Balaknya ini. Dipindahkan ke sini. Sudahlah, kamu mungkin tidak bisa ngutuk yang sini saja. Ya, yang situ di pemimpin itu dia ngomong yang benar lagi, 100% benar. Raja Balak marah sekali. Udahlah, kalau nggak bisa sini ya sinilah. Kutuki. Terus dia ngomong yang benar lagi. Waduh, Raja Balak sudah muntap. Ya sudah, sekarang tinggal ujung, sini ujung. Ini aja kamu kutuki. Oke, saya ke situ. Waktu dia berdiri di situ, dia mau ngomong, nggak bisa ngutuk, memberkati semua. Wih, Raja Balak ngamuk. Wah, kamu tak suruh mengutuk saja kok nggak mau. Nanti gimana? Kamu ndak dapat hadiahnya. Bingung ya, Biliam. Oke, kalau gitu apa ya? Dia mulai pikir, aku kasih nasihat saja. Bukan dari Tuhan, tapi nasihatku. Nasihatku, suruhlah perempuan-perempuan Moab ini mendekati laki-laki Israel. Ngajak mereka untuk berzina. Nah, pasti mau. Ya. Setelah diajak berzina, lalu apa? Lalu menyembah dewanya yang disebut Baal Peor tadi. Itulah yang menyebabkan Tuhan itu murka. Itu tempo dulu itu peristiwanya. Tapi ditulis kembali dalam Wahyu pasal 2. Ajaran Biliam ini dulu pernah nyerang Israel, ternyata juga nyerang gereja. Nah, buka Alkitabmu dalam Wahyu pasal 2. Ya. Kalau sudah buka Wahyu pasal 2, mulai dari ayat yang ke-12, di situ ada judulnya, kepada jemaat di Pergamos. Ya, lalu kita baca ayat 14. Tolong bacakan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Iya, jadi ribuan tahun kemudian dari peristiwa yang dulu terhadap orang Israel, sekarang ajaran Biliam dulu itu muncul kembali di jemaat Pergamos. Jelas tak? Saudaraku, apa
Ya itu tadi. Supaya hidupnya jangan kudus. Campur aduk. Ya rohani, ya duniawi. Masa rohani terus? Ya bosen toh. Ya mesti ada duniawinya toh. Karena itu gereja juga begitu sekarang. Orang itu enggak puas yang rohani. Firmannya kok enggak enak ya. Sing enak gitu loh. Yang ada duniawinya. Memang duniawi itu bisa kita nikmati. Rohani itu kan enggak bisa kelihatan. Itu cuma dalam hati. Tapi yang duniawi kelihatan. Ya, saudaraku. Makanya di beberapa gereja kadang-kadang juga ada gereja di Amerika yang bikin pusat Christian Center. Tapi ya ada bowlingnya, ada apa. Pokoknya ada entertainmentnya di gereja itu. Gitu. Wah, penuh gereja itu. Apalagi anak-anak muda ya, wah seneng. Karena ada entertainmentnya banyak. Ya. Jadi yang duniawi itu, untuk apa? Ya untuk menarik orang jadi anggota gereja. Nah kalau firman Tuhan tok, ya gak enak. Yang bikin sandiwara gitu loh, ada ini, ada itu, ada wah macam-macam, menarik. Ya. Saudaraku, jadi dibuat paket gitu ya, supaya bisa menjual lebih bagus. Nah, kalau begitu apa? Jadi kayu penaga atau sittim wood yang terpakai dalam kemah suci merupakan bayangan dari orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia, tapi terpilih. Kenapa terpilih? Karena melalui proses, ya, proses keluar dari kenajisan dunia. Karena itu Tuhan kata bertobatlah, itu loh. Jadi kita ini mesti betul-betul berubah pikiran kita tentang memakai dunia. Nanti baca surat-surat Paulus. Dunia boleh kamu pakai. Tapi jangan hatimu terikat sama dunia. Paulus berkata karena dunia sifatnya sementara. Jadi kamu jangan terpukau di situ. Tapi orang kadang-kadang mengejar duniawi lebih daripada mengejar rohani. Ini fakta loh. Sekarang ini banyak orang lebih mengejar yang duniawi daripada rohani. Misalnya kalau suruh berdoa, mau. Ya tak? Apalagi berpuasa, waduh, berat. Ya, itu yang rohani. Tapi kalau duniawi, senang. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya kita itu nggak punya roh takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Roh Kudus adalah roh yang disebut roh kasih karunia atau roh anugerah. Ya, Spirit of Grace. Artinya Tuhan itu memberikan anugerah dengan rohnya itu supaya menginsafkan kita. Bahwa kita ini manusia. Kita ini manusia yang berdosa dan dosa hanya dapat dihapus dengan darah Yesus. Itu artinya, jadi Roh Kudus ini mau membuat kita insaf. Bahwa dosamu tidak bisa dihapus dengan kerajinanmu. Dosamu nggak bisa dihapus dengan mungkin persembahan-persembahan, perbuatan baik lain ya.
Kekristenan mengajarku dosa nggak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Cannot. Dosa tetap dosa. Nggak bisa dihapus dengan perbuatan baik. Hanya dapat dihapus dengan darah Yesus. Ini perbedaan paling besar. Kekristenan dengan yang lain. Kekristenan berkata, dosa kita hanya bisa dihapus kalau kita menerima Yesus sebagai penebus dosa. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 28 sampai 31. Tolong bacakan. Perhatikan ayat-ayat ini sangat penting karena ini nanti berhubungan dengan kehidupan kita ya. Coba bacakan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Iya, kalau orang bersalah kepada hukum Musa, dikatakan, saudaraku, hukumannya begitu tanpa belas kasihan. Betul? Ayat ini kita baca. Tapi ayat 29, betapa lebih beratnya kalau orang itu melanggar hukum Tuhan, menginjak-injak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudaraku, saudara menjadi orang Kristen itu kasih karunia. Itu anugerah. Ya, artinya kita tanpa bayar, kita diberi pengertian. Wih, ini penting untuk kehidupan kekal. Karena itu kita mesti memperhatikan, dikatakan, ya, Tuhan berkata dalam ayat 30, pembalasan adalah hakku. Tuhan akan menghakimi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Satu kali, semua orang di dunia ini akan dihakimi oleh Tuhan. Walaupun dia sudah mati. Karena itu ayat 31 berkata apa? Ngeri benar. Ngeri. Kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Ngeri. Kenapa? Karena Allah kalau menghukum itu lebih ngeri daripada di dunia. Kenapa begitu? Ya karena di dunia hukumannya hanya apa? Seumur hidup atau mati. Matinya yang mana? Mati tubuh, betul? Ditembak, mati. Digantung, tubuhnya yang mati. Tapi kalau Tuhan menghukum, bukan seumur hidup. Kalau Tuhan menghukum apa? Selama-lamanya. Ini kita mesti ngerti. Nah yang begini ini sekarang jarang dikumandangkan di gereja. Saya tanya beberapa pendeta, oh jangan. Nanti itu membuat takut. Loh, saya berkata, orang tidak takut sama Tuhan. Kan bahaya. Iya kita jangan cerita-cerita neraka. Ngeri. Loh, Tuhan sendiri ngomong. Ngeri loh. Betul? Nanti sudah baca di dalam Injil. Tuhan kalau ngomong, lebih baik matamu dicokil satu. Lebih baik kamu buta, tapi masuk surga. Daripada matamu dua, tapi masuk neraka. Itu ucapan siapa? Tuhan Yesus.
Ya, ngeri kalau jatuh di tangan Tuhan. Karena itu saya menyampaikan ini supaya saudara jangan sampai jatuh di tangan Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Penghakiman Tuhan itu dilambangkan. Ya, kalau tempo dulu itu dalam kemah suci itu ada mezbah korban bakaran, tapi dari kayu penaga yang disalut dengan tembaga. Kenapa kok tembaga? Nanti saudara kalau masuk ruangan suci, nggak ada tembaga lagi, tapi emas. Jadi ada kayu penaga yang disalut dengan emas. Tapi kalau di halaman, maka mezbah korban bakaran ini disalut dengan tembaga. Dan tembaga bicara soal penghukuman. Nanti baca Ulangan 28. Jadi artinya begini, siapa yang percaya kepada korban darahnya Yesus dan bertobat, ini penting ya, bukan hanya percaya, tapi bertobat. Untuk apa? Untuk mau hidup benar, kudus, dia akan selamat. Tapi siapa yang walaupun percaya, tapi tidak bertobat, dia akan kena murka Allah. Artinya dihukum. Ini Alkitab yang ngomong. Bukan saya loh. Tapi saya sampaikan. Ya. Nah, yang gini-gini ini kebanyakan seringkali jarang dikumandangkan sekarang di gereja-gereja. Yang dikumandangkan bagaimana jadi orang Kristen nanti diberkati. Ya. Tapi untuk hidup kudus, nanti takut. Loh, saya berkata, kalau kita ngajar salah nanti orang Kristen ini masuk surga apa enggak ini? Ini beban saya. Ayo, saudara ini dengarkan. Hanya darah Yesus yang mampu menghapus dosa. Ini harus kita ketahui. Dengan jelas. Ya. Nah, roh yang menolak roh anugerah berarti menolak tawaran anugerah. Bahwa yang percaya itu bisa diberi dengan mengaku dosa, dihapus. Ya, supaya bisa luput dari hukuman yang mengerikan, kekal selamanya. Karena itu yang percaya bahwa perkataan Tuhan itu benar dan pasti akan terjadi, dia itu lalu timbul namanya roh takut akan Tuhan. Seperti Mazmur 33 ayat 8 dan 9 yang sering saya katakan. Yuk kita baca ini ayat bersama-sama. 2, 3. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kenapa kita perlu takut dan gentar? Sebab Dia berfirman dan firman-Nya itu pasti jadi, pasti terjadi. 2 Korintus 7 ayat 1, sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Marilah kita menyucikan. Perhatikan kata ini. Marilah kita menyucikan. Ya, perhatikan. Menyucikan diri kita. Berarti ini kalimat aktif. Kita disuruh aktif membersihkan diri kita. Saya tuliskan di sini. Ada bagian hidup yang hanya dapat disucikan oleh Tuhan. Apa itu? Roh kita, spirit kita. Itu hanya Tuhan.
Tapi ada bagian hidup yang kita harus menyucikan. Apa itu? Jiwa kita. Ya, jadi kalau roh, saudara nggak sanggup. Tapi jiwamu, engkau harus ikut berperan. Yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 22 sama-sama. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah menyucikan jiwamu. Alkitab saudara, dirimu. Tapi mestinya jiwamu. Kamu menyucikan jiwamu. Perhatikan ini kata-kataku. Kalau Tuhan menyucikan apa? Roh kita, dosa kita itu Tuhan. Tapi jiwa kita. Tapi tentunya dengan pertolongan Tuhan. Ya, saudara, di sini ada gambar ini. Heart cleanse. Ini kalau saudara, ini jantung ya. Jantungmu itu perlu dicuci. Ya, clean them out now before it is too late. Jantungmu aja mesti juga dibersihkan, betul? Dengan apa? Jangan makan sembrono, itu membersihkan jantung. Kalau sudah kena jantung koroner, saudara mesti kasih obat, betul? Untuk apa? Membersihkan jantungmu. Harus. Ya. Jadi jantung kita ini kan perlu dibersihkan. Begitu juga hati kita ini perlu dibersihkan. Jadi kayu penaga yang dipakai dalam kemah suci itu bayangan orang-orang yang percaya bahwa darah Yesus itu dicurahkan untuk kita dengan maksud supaya kita ini bisa hidup kudus. Jadi jangan cuma supaya kita diampuni, tapi tujuan lebih lanjut supaya kita ini bisa hidup kudus. Ya, karena itu jangan sampai kita menghina darahnya Yesus. Jangan anggap darahnya Yesus murahan. Kita mesti kita dibayar dengan darah. Dosa kita itu, masa kita mengulangi lagi? Artinya dibayar lagi dengan darah lagi. Wih, itu namanya menghina. Mari kita berkata, Tuhan tolong saya. Ya, saya mau memperbaiki hidup saya. Sekarang saya tahu jadi orang Kristen itu tujuannya adalah untuk hidup kudus. Ya. Bukan supaya saya bisa berhasil di bumi ini, sukses hidup. Bukan. Supaya tujuannya saya bisa masuk surga. Ya, itu tujuan. Jadi saudara mesti mempunyai tujuan yang betul-betul kuat. Seperti kayu ini ya. Kayu ini dipakai dengan untuk ini. Mezbah korban bakaran. Tapi dilapis dengan tembaga. Ya. Artinya hidupmu ini seperti kayu yang punya pengertian. Tembaga tadi apa bicara apa? Penghukuman, penghakiman. Saya nanti juga dihakimi loh sama Tuhan. Nah, kalau pengertianmu selalu begitu, awas. Saya ini nanti dihakimi. Walaupun Tuhan itu penuh dengan anugerah. Saya mesti jaga. Jangan saya sembrono. Sebab Tuhan sudah menebus saya dengan darah yang mahal. Saya tidak mau sia-siakan. Saya tidak mau remehkan darahnya Yesus. Mari saya himbau kepada saudara. Supaya saudara sekarang mulai Tuhan tolong saya, supaya saya berhati-hati dalam hidup. Jangan sampai saya berdosa, ulang-ulang berdosa. Melakukan dosa lagi.
dosa lagi. Itu berarti kita menghina darah Yesus. Mari kita dalam pada Tuhan.